akar, ini kan bagian-bagian tubuhnya tumbuhan. Kemudian ini ada batang, kemudian ada daun. Jadi mereka juga belajar tentang tumbuhan secara tidak langsung. Eh, di sini ada sainsnya sudah mulai masuk begitu kepada fungsi tubuh tumbuhan, akar, batang, daun. Kemudian mungkin saja ada yang berbunga, yang membelinya, yang sudah besar kan kita juga tidak tahu peserta didik itu membelinya bunganya apa, tumbuhannya seperti apa. Tapi yang bisa dimasukkan ke pot ini atau mereka mungkin akan mendesain tamannya tidak seperti ini. Hanya ini mah hanya contoh saja gitu. Ya lanjut lagi, Dek. Ya lanjut lagi ke slide berikutnya, Dek. Dilanjut slide-nya. Udah, Bun. Nah, selanjutnya mereka akan diberikan pengetahuan oleh teman-teman guru ya bagaimana tahapan membuat laporan. Mungkin ini ada salah nih satu slide deh, kelewat deh. Apa betul yang ini slide-nya? Observasi dulu baru mau buat laporan. Ya, karena ada observasi dulu menurut Ibu. Coba, kayaknya salah slide-nya. Bener itu. Udah sih, ini udah soal. Atau mungkin betul nggak apa-apa deh Ibu lupa lagi. Itu observasi dulu, terus baru ya, laporan. Ya, biasanya sih gitu, Dek. Kayaknya ini slide-nya harus ada yang di depannya, Dek. Atau di belakangnya. Tidak apa-apa, kita lanjut aja deh nih. Nah, jadi belum. Terus, Dek. Terus lagi, satu lagi. Satu slide lagi. Nah, di sini tahap memelihara dan mengobservasi tanaman. Jadi nanti mereka bagaimana juga menakar air yang akan disiram kepada bunga. Kalau sehari satu kali seperti apa pertumbuhannya, kalau sehari dua kali menyiramnya bagaimana pertumbuhannya. Jadi kegiatan mengobservasi ini pun anak-anak dibekali dulu bagaimana teknik menulis hasil observasi. Jadi seperti itu. Lanjut deh, ini bukan yang ini slide-nya, yang di atasnya. Yang di atasnya. Yang di atas dari ini. Yang tadi yaitu membuat laporan. Nah, bagaimana teknik membuat laporan ini pun Bapak Ibu guru membimbingnya karena kegiatan ini 1 bulan bukan hanya 1 minggu atau 2 minggu. Kemungkinan besar ini kalau dilihat dari KD yang baru itu lebih dari 1 bulan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, Dek, apa langsung ini ya? Langsung ini ya slide-nya? Lanjutannya ini, Bun. Ini lanjutannya. Ya, lanjutannya nih, ya baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ilmu untuk teman-teman sendiri gitu, bahwa mereka juga harus memiliki bahan ajar itu sendiri. Nanti Bapak Ibu, di sini ada kalimat ya, ini Ibu. Sebenarnya ada slide yang sebelum ini nih, Dek, menurut Ibu sih perasaan. Kemudian sistematika objek serta perlakuan terhadap objek penelitian kita adalah tanaman A serta tanaman B. Tanaman A harus selalu disiram, ini mah kolaborasi ya. Bagaimana nanti anak-anak bisa membandingkan yang disiram hanya 1 kali sehari dan yang lain 2 kali sehari akan seperti apa, kenapa ini tumbuhnya rendah dan kenapa ini tumbuhnya tinggi. Nanti akan ada mereka akan menemukan sendiri. Jadi di sana ada pertanyaan pematik ya, atau pertanyaan apa tuh sebelum observasi investigasi atau ya, apakah jumlah air penyiram mempengaruhi tinggi tanaman. Nah, ini juga
bisa membuat anak-anak untuk bisa meneliti lebih jauh. Baik, kita lanjutkan selanjutnya ke slide berikutnya. Oke. Apa sudah habis? Perasaan slide-nya masih ada satu lagi terkait dengan bagaimana menilai. Nah, di sini teman-teman juga akan kita beritahu bagaimana membuat kisi-kisi yang baik. Kemudian di sini 3.3 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Disajikan soal cerita tentang hasil pengukuran panjang, peserta didik dapat menghitung hasil pengukuran panjang ke pembulatan satuan terdekat. Jadi nanti ini adalah ada kolerasinya pertanyaannya dengan apa yang sudah dia lakukan. Karena kan anak-anak nanti akan membuat sebuah laporan bahwa dia mengukur berapa banyak, bahwa bagaimana fungsi akar, bagaimana fungsi batang, dan bagaimana fungsi tumbuhan, dan bagaimana dia mencatatnya dengan baik, dengan bahasanya sendiri, membuat sebuah laporan sederhana hasil pengamatan. Jadi bahasa Indonesianya ada, sainsnya ada, dan matematikanya juga ada. Tapi tetap guru juga berkemampuan untuk menuliskan soal gitu. Lanjut, Dek. Jadi yang terakhir adalah penilaian. Dilanjut dulu. Slide berikutnya, Dek. Nah, jadi ini tetap Bapak Ibu diakhiri dengan sebuah penilaian. Bagaimana penilaian sikap, bagaimana penilaian pengetahuan, dan bagaimana penilaian keterampilan. Itu nanti tidak perlu dijelaskan karena memang teman-teman sudah memahami. Tapi ada fokus utama yang ingin kita capai dari pembelajaran di jenjang dasar, bukanlah pada seberapa banyak konten materi yang dapat diserap oleh murid, akan tetapi dari seberapa besar pemahaman kompetensi siswa dalam memanfaatkan pengetahuan yang akan dimiliki. Nah, ini yang diinginkan oleh Pak Kadis, bahwa untuk menjawab KKM bukan hanya menjawab soal-soal yang gampang, tetapi bisa menggali dari kehidupan kesehariannya. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi, Bapak Ibu, saya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita tiap level harus menciptakan sebuah proyek dan memberikan contoh kepada teman-teman guru. Keinginan Pak Kadis itu teman-teman guru itu melakukan apa yang kita desain gitu. Keinginan Pak Kadis, karena selama ini seperti tidak ada panduan dan semaunya sendiri. Kepala sekolah juga tidak mengarahkan, hanya by WA, by WA, by WA. Jadi akhirnya orang tua memberikan hasil WA-WA-nya itu ke Pak Kadis gitu, Bapak Ibu. Nah, Pak Kadis ingin kita mampu membuat ini gitu, seperti apa. Nah, Ibu mencoba, Ibu juga baru tahu kemarin ya, kemudian Ibu mencoba untuk mencari-cari seperti apa sih keinginannya. Mungkin ini jawabannya, tapi ide-ide Ibu sudah Ibu sampaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sekarang besok kita akan dikumpulkan terkait bagaimana kita membuat proses pembelajaran yang tidak terus-menerus menjawab soal-soal, pemberian soal-soal, tapi pemberian proyek, orang tua mampu mendampingi, dan kontennya tetap anak-anak bisa. Jadi seperti itu, Bapak Ibu mungkin ada masukan dengan terkait apa yang akan kita kerjakan besok. Ini hanya sebuah ilustrasi, mungkin ini yang diinginkan oleh Pak Kadis. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu minta tanggapannya untuk kegiatan kita besok. Jadi seperti itu supaya besok tidak saya sampaikan lagi ini gitu. Seperti apa Bapak Ibu? Mangga siapa yang akan berpendapat gitu Bapak Ibu? Bunda ya. Ya. Pak Ketua Bun.
Ya, gimana? Begini Bun, kalau sudah bagus sih tadi pemaparannya seperti itu. Cuman pertanyaan saya, apakah memang kita fokuskan pada salah satu muatan pelajarannya? Kalau tadi kan difokuskan kepada IPA ya Bun. Nah ini boleh nggak misalkan mungkin kita fokuskan ke matematikanya misalkan dalam membuat Nggak proyek. jadi masalah deh, tapi Nggak jadi nggak masalah ya jadi Bun ya? masalah. Yang penting begini, jadi eh, yang Ibu tangkap ya pemikirannya itu yang terpenting tidak teaching to the test, tidak memberikan setiap hari jawab halaman 2 bagian A dan bagian B. Nanti guru orang tua mengirimkan karya itu kepada gurunya. Nah, bagaimana paradigmanya diubah karena ke Iya, depan Bun. proses pembelajaran kita tidak seperti ini, tidak seperti kemarin. Dan kalau berbasis project, tapi yang ada di rumah itu orang tua juga tidak jenuh menjawab soal terus, tapi sama-sama melakukan sebuah penelitian. Jadi Iya. seperti itu. Jadi yang bukan yang diinginkan ya. Yang Ibu tangkap sih seperti itu pemikirannya Pak Kadis gitu, Bapak Ibu. Kalau ingin difokuskan di salah satu mata pelajaran tidak jadi masalah, yang terpenting tidak menjawab nih kerjakan 10 soal mengukur 7,5 ditambah 7,3 sama dengan 14,7 dibulatkan menjadi 8. Nah, tidak terus aja sampai 20 soal. Nah, tidak seperti itu yang diinginkannya. Tapi ada sebuah proses kegiatan yang long time yang dianggapnya lebih enak gitu. Jadi ibu sih hanya gini, apakah cocok seperti ini gitu Bapak Ibu. Kemudian kita merancangnya seperti apa, itu terserah Bapak Ibu gitu nantinya, karena akan dibagi per kelas kita. Nanti kelas 1 siapa, kelas 2 siapa, terus sampai kelas 6 sampai 7 UK-nya seperti apa gitu. Jadi nanti kita dibagi per kelas untuk menjadi narasumber, begini loh proses pembelajaran gitu. Jadi seperti itu yang tergambar oleh Ibu seperti itu. Kalau tadi Bapak saya mau ke matematika, tidak begitu, tapi matematikanya harus ada, bahasanya harus ada, IPA-nya harus ada dalam satu kegiatan. Apa itu mungkin di dalam STEM bisa lebih terpahamkan. Gitu sih Dek, kalau menurut Ibu, bagaimana menurut yang lain? Jadi begini ya Bun, artinya ketika kita nanti membuat acuan, kita sebagai pemantiknya mungkin bisa saja dari segi literasi bahasanya, kemudian dari segi numerasi tentang IPA atau matematikanya. Artinya nanti ada pilihan gitu ya Bun ya? Iya. Menurut saya bukan pilihan, Pak Kamto. Kenapa? Tapi pembelajaran yang tematik. Ya, yang terintegrasi. Maksudnya pembelajaran yang tematik. Tetap aja pembelajarannya tematik itu menurut saya. Ya, jadi harus diikat dengan tema. Aja nanti pembelajarannya yang mungkin bija proyeknya nih, tema apa nih? Proyek dalam satu tema itu kan 1 bulan ya rata-rata ya. Iya. Dan itu kan proyek itu mungkin kemungkinannya juga makan waktu 1 bulan. Nah, apa yang mau diangkat dalam satu tema itu, proyek apa? Itu. Ya. Pasti kan setiap tema itu ada proyek-proyeknya. Betul. Ya. Di bukunya. Boleh tanya Bu? Saya sih seperti itu. Boleh. Jadi gini, jadi nanti hasilnya mereka bisa videokan ketika mereka sedang mengamati tumbuhan, kemudian laporannya bisa ada hasilnya gitu. Kan di laporan itu dia nanti akan nulis saya mengukur bunga 10 bunga dengan ukuran sekian-sekian. Lancar Pak Kabel, lancar. Di buku guru, buku siswa itu sudah ada proyeknya kalau menurut saya ya. Kan kelemahan kita adalah guru tidak melaksanakan apa yang sudah ada di panduan. Itu aja sebetulnya. Ya sebenarnya sih buku siswa sudah bagus. Tapi kan nggak dibeli sama teman-teman. Nah, keinginan Bapak itu bisa nggak kita
keluar dari buku guru, tapi yang kontekstual yang ada di rumah karena anak-anak nggak pergi dari rumah gitu proyeknya. Terus saya Iya. juga nanya, apakah semua mata pelajaran harus diprojekkan? Kalau bisa kenapa tidak gitu? Kalau bisa kenapa tidak Bu Ija, dicobalah dulu gitu sehingga ada pemandu gitu, ada pemandu guru-guru itu nanti karena kita gini, Bapak Ibu nih untuk kelas 4 misalnya nih Ibu pemandu kelas 4. Nih saya membuat proyek ini, silahkan Bapak Ibu lakukan. Ibu sudah mengatakan kan orang tuanya berbeda. Orang tuanya kan ya yang sesuaikan aja dengan kondisi Kota Depok yang kelas menengah, kelas bawah, kelas tinggi, semuanya bisa melakukannya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, Neng. Mangga seperti apa Bapak Ibu atau sarannya supaya besok kita Ibu nggak memberikan contoh lagi gitu ya, tapi kita sudah pemikiran. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah tema 6 untuk kelas 4, 5, 6, tema 5 untuk kelas 1, 2, 3. Kan kita sudah pemetaan KD di semester 1 dan semester 2. Temanya sudah ada. Tinggal kita menciptakan sebuah proyeknya saja. Tidak harus proyek Bapak Ibu. Tapi yang namanya penugasan pasti proyek deh gitu ya. Terserah Bapak Ibu aja idenya seperti apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Paling gini sih Bun, Bapak Ibu mohon izin juga. Tetap sih cara kerja kita dimulai dari pemetaan KD ya Bapak Ibu ya, Pak Kabul ya. Dari pemetaan KD itu nanti kan akan ketahuan kompetensi mana yang kira-kira bisa diprojekkan, kemudian mana yang bisa dievaluasi, apakah cukup dengan penilaian kognitif ataukah harus dengan proyek gitu kan. Nah kemudian dari situ saya sempat tersirat barusan tadi. Jadi kita kan kalau untuk Januari, anggaplah misalnya kalau kalender akademik kan sampai Juni, tapi efektif pembelajaran anggap aja kita hanya sampai Mei katakanlah. Atau enggak nanti kan kepotong Idul Fitri. Nah, itu maksudnya libur Idul Fitri dan puasa itu kita apakah tetap ongoing ataukah benar-benar off gitu kan kita belum tahu juga. Nah, itu juga perlu dipikirkan, berarti paling enggak estimasi semester 2 ini anggaplah misalnya kita 4 bulan. 4 bulan ini kita ambil contoh nanti di pemetaan sampai ke penjadwalan itu 4 proyek katakanlah gitu kan, kita sebutkan 4 proyek itu, tapi untuk yang model yang nantinya akan kita jadikan sebagai ibaratnya babonnya untuk teman-teman guru nanti pada saat coachingnya itu berarti cukup satu aja gitu. Cukup satu itu, nanti yang itu satu ini kita dalami yang nantinya akan kita sampaikan ke teman-teman guru di lapangan gitu. Nah, yang penting yang jelas justru yang teman-teman guru itu paham apa yang akan dilakukan dan apa yang nantinya jangan sampai nanti ketika udah sampai waktunya proyek mah tetap bikin, tapi portofolio dan perekamannya nggak ada misalnya. Nah, itu bahaya juga nanti. Jadi untuk kalau tadi katanya dikit-dikit pakai WA, dikit-dikit pakai WA, screenshot kirim ke Pak Kadis misalnya. Nah, itu bisa aja nanti kita jadi masing-masing guru juga harus punya portofolio tugas, terserah bentuknya apakah dalam bentuk pengumpulan melalui Google Form ataukah dokumen langsung. Yang penting guru itu punya dokumentasi dan administrasinya itu untuk bukti penilaian dia melaksanakan kegiatan itu. Kemudian bisa aja kalau misalnya dulu kan kita ketika puasa atau yang bulan apa saya lupa itu yang kita mengadakan lomba itu kan ya sama Pak Kadis itu, yang idenya Pak Kadis itu. Nah itu bisa untuk dilombakan untuk gurunya gitu, nanti dalam bentuk portofolio pembelajaran ataukah dalam konsepnya seperti apa sih saya belum punya gambaran, tapi itu salah satu feedback yang nantinya bisa dijadikan untuk dinas pendidikan bahwa ini loh pembelajaran yang sudah dilaksanakan di Kota Depok di leveling jenjang SD, katakanlah dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua mata pelajaran baik yang ditematikan atau bahkan yang parsial di situ.
Paling itu Bapak Ibu. Jadi kita kontinuitasnya kelihatan kalau kayak gitu. Jadi mulai dari Mohon izin. persiapan. Iya Bu. Saya mau masuk. Mohon izin ya. Oh, siapa? Bu Tian. Bu Tian dulu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nampak ya. Ini Kedengeran Bu. laptopnya di itu cuma suaranya dari handphone. Mungkin besok saya sudah paham tentang apa yang tadi Ibu Ija paparkan. Ya, mudah-mudahan memang itu adalah satu pembelajaran yang menarik seperti ini. Jadi mereka tidak melulu hanya melihat buku, tapi mereka ada bergerak, gitu ya, sehingga modalitas mereka itu terfasilitasi, gitu ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan, Bu, untuk saat kita membuat panduan tentang integrasi tiap mapel-mapel itu harus ada apa yang nanti bisa dituangkan ke dalam rapor, ya. Biar bagaimanapun ujung-ujungnya itu orang tua minta laporan hasil pembelajaran, begitu kan? Dan tentunya juga harus mengacu kepada poin-poin yang ada di dalam e-raport sesuai dengan PK Balitbank. Jadi itu kita jangan tinggal, Bu, untuk menelaah dan menganalisis tentang bagaimana nanti menuangkan segala hasil pembelajaran yang telah dilakukan masuk ke dalam raport. Dan PR kita juga masih ada tentang e-raport. Jangan sampai nanti itu terbengkalai mikirin yang ini, tapi e-raportnya nggak kejar-kejar. Jadi kayaknya mungkin kita bisa melakukan E-raport harus serius. Iya, sekalian ini ya. Karena Bu Ija juga mungkin paham, ada di grup ya. Kita kadang-kadang semua pada diskusi, semua sudah bagaimana kita cicing aja di dalam grup itu karena kita tidak melakukan apa-apa gitu kan. Jadi masukan dari Tian itu saja. Besok saat kita membuat panduan, intinya kita harus juga bisa melihat dan menganalisis apa yang bisa dituangkan ke dalam penilaian di raport nanti. Karena ujung-ujung dari hasil proses pembelajaran atau hasil tahun ajaran itu kan finalnya adalah di raport. Apakah anak ini nanti meningkat ke level berikutnya atau bagaimana? Itu saja, Bu. Mungkin jadi gini, Tian, kita tidak membuat panduan dan kita tidak membuat modul. Kita nanti akan di-launching oleh Pak Wali Kota dalam bentuk PPT kayak tadi. Nih teman-teman, ini satu tema nih, tema 6, misalnya tema 6 ya. KD-nya kan udah KD Perkabalitbank. Ini. Nah, gitu kan. Nanti tetap aja penilaiannya itu ada ulangan harian oleh Google Form. Tetap panjang bunga sekian senti, ditambah ada 10 bunga, masing-masing bunga 1 sekian, bunga 2 sekian. Ketika dibulatkan menjadi berapa? Nah, itu lebih kontekstual. Kita kepada penilaiannya per mata pelajaran dan per KD gitu. Ketika kita akan melihat bagaimana bahasa Indonesia tentang kosakatanya, ya itu ada nanti di kosakata seperti apa yang diinginkan sesuai juga dengan KD-nya. Terkait dengan IPA tentang tumbuh-tumbuhan dia ditanya apa fungsi akar nanti di ulangan, apa fungsi tumbuh batang, apa fungsi daun dan sebagainya disesuaikan. Tetap Bu Tian, di dalam proses kegiatan itulah yang bertematik, yang menghasilkan proyek, tapi tetap ada clue yang akan kita ujikan pada teman-teman kecil dan kita juga bisa melihat laporan tulisan mereka mengukur ini, mereka begini, itu juga bisa menjadikan sebuah bahan untuk kita ujikan kembali. Jadi di sini terlihat bagaimana sikapnya juga terlihat, bagaimana pengetahuannya juga terlihat, dan bagaimana keterampilannya juga terlihat. Di sini guru harus benar-benar bisa melakukan penilaian yang hakiki gitu ya, yang memang benar. Jadi kita tidak membuat sebuah panduan nanti yang akan di-share, tidak, tapi kita mendampingi setiap bulan. Tema 1, kelas 1, silakan nanti presentasi gitu. Jadi presentasi guru-guru masuk ke Zoom itu, kemudian tim kelas 1 memberikan PowerPoint-nya, kemudian bisa di-share dan bisa
lakukan. Kita hanya tugasnya itu, tapi memang merancangnya yang sulit. Jadi seperti itu sih yang diinginkan nih. Jadi gitu Bapak Ibu. Ya semoga Ya, kita punten. bisa. Ya, mangga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin ya semuanya. Ya, Kita kan melihat surat edaran dari undangan dari Kasada ya, yaitu membuat program belajar. Jadi fokus kita itu membuat program belajar. Betul kan? Belajar dari rumah untuk semester 2. Bukan buat panduan kan tadi kata Wijaya ya, tapi buat program belajar. Nah, bagaimana kita kalau fokusnya ke situ, ke program belajar? Bentuknya apakah program belajar per semester? Atau tadi yang seperti PowerPoint? bukan program seperti program karena itu bias. Program atau semester itu bias. Jadi inginnya atau program yang jelas. atau program yang seperti tadi, program satu tema kita uraikan menjadi beberapa bagian proyeknya. Satu kita latihan dulu seperti apa nih kita bahas. Karena saya mengambilnya KD-nya ini adalah KD di semester 1 tema 4. Maksud Gitu, saya Nek. gini, Jadi, Bu Ija. Maksud saya fokus kepada tugas besok nih. Biar nggak terlalu panjang lebar ya, maksudnya. Besok nih, misalnya kita setiap kelas, pertama udah bagi kelas. Kedua, misalnya kita membahas tema. Temanya itu nanti bentuknya berupa PowerPoint. ya. Ya kan, seperti itu kan? Maksudnya diuraikan sampai ke contoh pada proyeknya. Ya kan? Iya. Seperti itu bukan? Iya, jadi Ya maksudnya jadi jangan seperti ngelebar, itu. jangan ngelebar Jadi kemana-mana kita nih, nggak biar buat nggak bingung. program semester ya, kita nggak buat program semester karena kita fokus ke yang sudah dibuat kan, pemetaan KD udah dibuat. Tema 6 sudah ada KD-KD-nya tuh, diterjemahkan KD-KD-nya itu gitu. Akan proyek seperti apa atau bukan tidak harus proyek, bisa inquiry, bisa problem based learning, bisa apa saja gitu, bisa. Yang terpenting kita bisa memberikan contoh gitu sih sebenarnya. Iya. Bu Evi gimana Bu Evi? Ya, jadi maksudnya membuat kita nanti besok kan dari pemetaan KD itu kita buat dikemas lah untuk sebuah pembelajaran. Paling enggak kita targetnya mau buat pembelajaran 1 minggu atau 1 bulan. Kalau satu tema kan 1 bulan ya. Iya, 1 tema. Nah, kita itu akan membuat per minggu, berarti 4 minggu nih kalau kita misalnya membuat 1 tema, berarti kita membuat 4 mingguan tuh paling tidak. Maksudnya kita kasih clue-cluenya gitu ya biar jelas. Misalnya besok kita mau bahas 1 tema, berarti kita membuat program pembelajaran 4 minggu tuh. Kalau 1 tema, paling-paling gitu. Gimana menurut Bu Ija? Biar fokus maksudnya pekerjaannya besok. Iya, tergantung teman-teman. Jadi gini, bisa juga kayak tadi saya contohkan itu hanya untuk 1 bulan, nggak ada minggu 1, minggu kedua, pokoknya itu saja gitu kan. Terus aja matematika, bahasa Indonesia, terus ada SBDP-nya, ada olahraganya kan, itu hanya itu contoh. Kalau mau per minggu berarti kegiatannya seperti apa itu mangga Bapak Ibu bisa membuat seperti apa gitu. Jadi seperti itu sih. Mungkin ada ide-ide. Maksud saya gini Bu Ija, diseragamkan maunya kita buat programnya 1 minggu atau kita buat programnya 1 bulan. Satu tema aja. Satu tema itu kan kira-kira menghabiskan waktu sebulan nih. Iya, 1 tema. Jadi maunya 1 tema. Jadi kita 4 kali pertemuan. Jadi kita 4 kali Zoom. Kalau maksud saya 5, 6, 7, 8 4 tema 4 kali Zoom. April selesai gitu. Karena ini akan lanjut. Setiap tema 1 kali Zoom, setiap tema nanti keluar lagi tema kita 1 kali Zoom lagi. Gini ya, kita nge-Zoom gini ya maksudnya. Kita nge-Zoom gini. Dengan guru-guru kelasnya. Dengan guru-guru kelasnya. Iya, misalkan gini, Bu Hanik kelas 1 misalkan dengan Bu Eva dengan Bu Vera misalnya kelas 1. Nah, nanti maksudnya tim. Merancang tim. Merancang kelas 1 nanti 1 PowerPoint kayak tadi saya contohkan 1 PowerPoint nanti diterangkan ke guru-guru kelas 1 se-Kota Depok negeri dan swasta. Nanti udah sebulan,
Sudah sebulan nanti kepala sekolah punya tugas mengumpulkan tugasnya seperti apa. Nanti kepala sekolah digerakkan gitu. Harus mengumpulkan seperti apa, pengawasnya mendampingi programnya seperti apa. Nah, nanti tema ketujuh buat lagi kita ngezoom lagi sehari gitu Bapak Ibu, itu yang tergambar oleh Ibu seperti itu. Jadi 4 kali ngezoom kita, 4 kali daring. Tapi tetap kepala sekolah nanti dipantau oleh pengawasnya bagaimana benar nggak melakukan atau ngirim WA lagi ke orang tua gitu. Tidak mengubah karena katanya kegiatan ini untuk menjawab tantangan AKM yang literasi numerasi dan lingkungan sekolah serta karakter gitu sepertinya gitu. Yang saya tangkap sih seperti itu. Jadi Ya, itu Bu Ija jangan membebaskan maksud saya. Jadi maksud saya Bu Ija harus sama. Misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 buat satu tema. Karena kan nanti 1 bulan kita berikut lagi membuat satu tema lagi. Iya. Seperti itu kan? Iya. Kemudian biar jelas juga tugas kepala sekolah ngapain aja. Harus diuraikan juga kayaknya. Nah, nanti itu ada Zoom juga dengan kepala sekolah gitu. Maksudnya? Kalau ini kan kita untuk dengan guru, kita kan dengan gurunya nih. Kalau kepala sekolahnya belum terbahas dengan Nah, kepala sekolahnya. Yang ngebahas nanti yang ngebahas siapa? Yang untuk kepala sekolah, tugas kepala. Belum. Ini hanya untuk gurunya aja dulu. Untuk gurunya dulu. Mungkin nanti kalau kepala sekolah bisa melalui K3S bekerja sama dengan kita atau seperti apa, belum sih ke leadernya sih. Kita baru sekarang bagaimana TPK memfasilitasi pembelajaran supaya nanti berhasil. Kepala sekolah dan pengawas nanti ada di posisi di WhatsApp-nya gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kelompok kelasnya berdasarkan yang buat pemetaan KD aja, maksud saya. Masih ingat kan Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu, dibuka aja Bapak Ibu, kita kan memang berat ini tugas ini sebenarnya. Kelasnya mana Bu Ija kelasnya? Pembagian kelasnya? Pembagian kelasnya itu berdasarkan pemetaan KD kemarin, masih ingat yang kan, waktu Bapak di Ibu? mana ya, yang di Maksudnya ini kan Depok Jaya. orangnya ada berapa orang gitu, bagi tugasnya. Coba yang saya ingat kelas 1 itu Cimanggis. Kelas 1 itu Cimanggis. Cimanggis itu kan ya kelas 1 Cimanggis ya. Terus kelas 2 itu Tapos, tapi Bapak Ibu mau izin untuk daerah barat itu tidak ada gitu. Tidak ada perwakilan, hanya negara aja. Pak Fajri itu barat, Teh. Ya, barat Pak Fajri. Bu Vera barat. Vera. Nggak diaku Pak Fajri sama Bu Vera. Biarin, nggak tahu saya tegur. Bu Titin ya, Bu Titin. Itu barat kan ada nih. Sekarang ada pentolan-pentolannya. Lanjut Cimanggis kelas 1, Tapos kelas 2. Kemudian Beji kelas berapa? Sukma Jaya. Sukma Jaya kelas berapa? Sukma Jaya kelas 3. Kelas 4. Kelas 4 berarti Beji kelas 3. Beji ada perwakilannya nggak nih Beji? Pegang share masuk nggak? Oh, pegang share nggak masuk ya? Iya. Beji pegang share doang. Ini. Kalau menurut Ibu, Bu Sri ke kelas 6 tuh Bu Sri. Berarti kita pembagiannya nggak usah kecamatan, Bun. Nama. Iya. Nama aja, coba. Coba Iya. Pak Fajri sekarang share namanya saja coba. Jangan di selup aja. Iya. Nanti kan hasil kemarin pemetaan KD kan sudah ada, tinggal kita share saja lagi. Anak siapa itu? Anak saya. Habis tidur bangun lagi. Keberisikan. Bagaimana yang lain, Bu Kus, Bu Deli, Bu Cici, Bu Tian, Pak Iwan, Neng Haja Hani, gimana yang lain? Gimana itu, saya lupa nyimpennya itu. Bu Titin. Cek.
Tulis aja lagi, tulis aja. Ini tulis. orangnya ada 23 nih, mohon izin. Saya Mm-mm. buka nih, ada 23, pengawasnya ada 3, berarti 20 ya, guru-guru dan kepala sekolah. Ya, 33 Ya. cukup ya kali ya, 33. 20 kalau dibagi 6 sekitar 3 orang atau 4. Mm-mm. Yo Dek, dibagi aja Dek, share screen Dek. Atau ditawarkan nih yang mau kelas 1 siapa, biar enak. Berarti kalau udah 3 orang stop, nanti kelas 2 siapa, gitu. Kalau yang udah biasa. Kalau ditawarkan saya kelas 4. Siapa itu, Bu? Ibu Fe. Bu Vera ya? Iya, kalau ditawarkan. Kagak boleh, Bu. Iya, makanya nggak boleh nawar, harus ditugaskan. Tugaskan. Sok Neng ditulis, Papa Ji Udah, ditulis. sedang Bun. Nomor 1 Pak Fajri itu kelas berapa? Dia menunggu. Tanya Bu Ija. Bunda Ija. Ya, Oh, Pak Fajri udah nulis aja. Nggak boleh, Pak Fajri dengan Bu Vera itu bergabung itu nggak boleh. Ya, bagian barat, Bu. Bagian barat. Oh, bagian barat. Katanya nggak usah bicara barat timur tadi. Gimana sih Iya, nggak komit? makanya. Nah, ya udah kelas 1 siapa nih, Bu? Ini di skip dulu nih. Nah, gua aja. Nah, kelas 1 Papa Ji berarti Bu Bu Vera. Vera kelas 4, Papa Ji kelas 4, Bu Titin kelas 4. nggak kelompok gitu, Bu. Kelas 1 dulu, Bu apa bersedia? Kelas 1. Main tembak aja. Bu Cici yang biasa Bu Cici kelas 1 ya, Bu Cici ya? Ya, Bu, sudah Bu Cici pakarnya. mana caranya? Bu Cici, Iya, Bu. Deliana biasanya dengan Bu Eti. Oh iya, Bunda Eti. Bu Eti. Emang ada Bu Eti? Bu Bu Eti Eti ada, juga Bu Eti ada. biasa. Royati ya? Hayati. Nah, Kelas 2 Pak Abul kelas 2 Pak Fajri. siap. Bu Eva. Tuh kan milih juga kan akhirnya Pak Kabul minta tawarin, Nggak mau, tadi aku bilang tawarin. Kan sudah ditawarin. Pak Minta Tua, juga. Pak Kabul. Pak Kabul sama Bu Eva. Tuh kepala sekolah nggak boleh dua-duanya di situ. Oh iya, itu siapa? Biarin saya protes. Ambil satu guru dong. Ya, ambil gurunya satu, Siapa ada kepala gurunya? sekolah, ada guru. Kelas 1 kan ada Bu Deli. Pak Gangsar. Ini juga Bu Deli sama Bu Eti Bu- kepala sekolah. Bu itu, Bu. Ini ada Bu ini. Cici nih. Ada Bu Cici, ada gurunya. Heeh. Ketolong sama Bu Bu Cici. Cici satu gurunya, Bu Deli. Kepala kan sekolahnya ada berapa ya? Bu Satu. Eti, kepala sekolah. Oh iya Bun, Bu Ika gimana, Bun? Bu Ika katanya siap kalau diberi tugas, tapi dia tidak sanggup kalau untuk ketemu karena sedang posisi hamil menjaga safety-nya. Oh, alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sedang hamil muda katanya, jadi tidak berani untuk kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau diberi tugas siap. Kalau menurut saya Bu Dini itu ada Bu Dini Oh iya, kan Bu di Dini. sini dulunya. Iya, betul. Ya. Kemudian Dibuat 2 kolom atau Pak Fajri. Layoutnya dibuat 2 kolom. kalau pengawas mah nanti aja untuk ke kepala sekolahnya ya, jangan diberi tugas di sini. Nanti Bu Evi, Pak Yaya sama Ibu untuk fokus kepala sekolahnya. Nah, gitu pinter. Dari dulu, Bu. Pisang. Kelas 3. Nanti yang nge-zoom kan nih mereka yang nge-zoom. Yang belum. Nah, itu ada Bu Vera ada belum itu? Bu Kelas berapa? Bu Vera mau kelas 3 apa kelas 4? Kalau ditawarin, kalau ditawarin, Mau ditawarin kelas 4. kalau ditugaskan di kelas mana aja? Haja Hanif tuh kelas 4, Neng Haja Hanif.
Kelas 3 kosong itu kelas 3 dilewat. Kelas 3 belum. Bu ini Bu Tian. Butian kelas 3. Ibu Kuswatun, Bukus. Bukus mana Bukus? Nah, Tadi ada. Belum keluar suaranya nih Bukus. Gurunya satu atau gurunya satu di kelas 3. Pak Iwan atau Pak Iwan Setiawan. Pak Iwan mah nanti di PJOK. Apa terpisah kan, Bu? Pak Iwan, iya Bun. Kita nggak ada mata pelajaran loh yang handle. Saya Ya, minta tapi dengan Bu apa? Dini ya karena aksesnya dekat, Bu. Kalau nanti harus kerja ketemu itu tidak terlalu jauh ketemuannya. Oh, Jadi Butian maunya sama Bu Dini. dua. Ya, Ya, Bu maunya Tian. Bu Dini karena akses kerjanya ketemunya dekat kan, masih satu area gitu. Bukan karena satu sekolahan Bu ya. Wah, beda bukan anak kelas lagi. Jadi Bu Dini saya skip dulu nih di kelas 2. Berarti kelas 2 kehilangan satu nih guru. Ambil guru berarti yang belum Pak Gangser, Bu Yuningsih, Bu Sri. Bu Sri. Ada Bu Sri. Bu Sri mau kelas berapa? Bu Sri kelas 6 ya? Bu Yuningsih itu SD Sukamaju Baru 2 itu. Bu Titin belum, Bu Titin. Kelas 6 Bu Yuningsih, tapi harusnya tadi dikasih ya junnya ya sekarang. Bu Dini biar kelas 3 Satu Bu Ika. Bu Ika kelas 6. Oh, Bu Dini di Ika. kelas 3 katanya Iya, nih, Bu Bu Ika. Dini. Bu Dini di kelas 3 dengan saya satu lagi siapa ya guru ya? Bu Ika kelas 6 mendingan. Bu Ika. Sama Bu Kuswatun aja nih, Bukus. Suatun kelas 6. Oh, keren ya. Berarti di kelas 6 ya? Berarti kelas 2 Bu Dini diganti ke kelas 3 gitu. Iya. Iya. Ini Bu Sri berarti Bu Sri. Bu Tian, Bu Dini siapa namanya? Nama lengkapnya? Ramadini Apriliani. Ramadini Apriliani. Oh iya, mau info ya Bu Dini kemarin itu hari Minggu. SPD ya Bu ya? Ibunya meninggal ya. Ibunya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Bu? Ibu kandungnya Bu Dini meninggal. Oh, Innalillahi. Kelas 6 tambah Pak Arwin aja. Pak Arwin biar deketan. Bu Ika sama Pak Arwin. Bu Titin belum, Pak. Sama Bu Sri kelas 6 kan. Bu Sri kelas 2. Kelas 2 Bu Sri berarti biar deketan karena yang lain deketan. Ya, Bu Sri kelas 2. Bu Dini kelas 6, kelas 3. kelas 3 kurang 1. Bu Titin ya? Oh, Bu ini Bu Sri, Bu Sri. Jangan Bu Titin. Jangan Bu Titin. Bu Sri kelas 2. Ya. Sudah. Ya, kelas 5. Terima kasih. Siapa yang belum masuk ya? Bu Yuningsih belum. Oh ya Bu Yuningsih. Bu Yuningsih Bu Yuningsih itu kelas 6. Udah penuh. kelas 5 atau masuk Kelas 5. Kelas 5 tuh Bu Yuningsih kelas 5. Pak Gangsar belum Pak Gangsar. Pak Gangser belum. Masuk kelas 3 apa? Pak Gangser kelas 3 ya. Tinggi. Biar bisa mobilitasnya kan bisa. Ibu Haja Hanik belum nih, kelas 3 aja Bu Haja Hanik. Sudah, Bu Hanik. Oh, udah Bu Haja Hanik kelas 4 ya. Pak Iwan belum Pak Iwan. Pak Iwan mau sendiri apa gimana Pak Iwan? Pak Iwan